Hai semuanya, balik lagi di channel Wisata Film. Pada kesempatan kali ini, admin akan membahas alur cerita film yang sedang viral di TikTok yang berjudul My Name. Film ini menceritakan seorang gadis yang bernama Yoon Ji-woo. Ia merupakan gadis SMA yang bersekolah di SMA khusus Putri Shin Yong. Setiap hari ia selalu melakukan workout untuk kebugaran tubuhnya. Saat ia akan pergi menuju sekolah, ia selalu dibuntuti oleh sebuah mobil yang dimana mobil itu merupakan mobil polisi yang sedang mencari ayahnya. Saat berada di dalam kelas, ia selalu mendengarkan musik karena ia selalu diusik oleh si gendut. Saat Ji-woo sedang berolahraga, lagi-lagi diganggu oleh si gendut. Selesai olahraga, Ji-woo pun memasuki kelas, namun di sana lagi-lagi dia diganggu oleh si gendut. Karena sudah kehabisan kesabaran, Ji-woo pun menghampiri si gendut dan melempar penghapus papan tulis ke muka si gendut dan mengajar si gendut beserta anak buahnya hingga babak belur. Setelah kejadian itu, Ji-woo pun keluar dari kelas dan memutuskan untuk keluar dari sekolah. Ternyata hari ini merupakan hari ulang tahun Ji-woo, sehingga ia semakin emosi dan melampiaskan kepada polisi yang selalu membuntutinya. Para polisi itu pun tak terima dengan kelakuan Ji-woo, sehingga mereka pun mengejar Ji-woo. Akan tetapi Ji-woo berhasil kabur ke tepi pantai. Di sana pun ia merenung tentang ayahnya yang tak pernah pulang. Setelah kejadian itu, ayah Ji-woo menelepon. Dengan agak kesal, Ji-woo pun mengangkat telepon dari ayahnya. Ayah Ji-woo mengucapkan selamat ulang tahun dan memberitahunya kalau ia membelikan iPad untuk Ji-woo. Akan tetapi, Ji-woo sangat kesal karena ulah ayahnya Ji-woo selalu diikuti polisi dan hidupnya menjadi hancur. Karena merasa bersalah, ayahnya pun menghampiri Ji-woo. Akan tetapi saat ayahnya akan membuka pintu untuk menemui Ji-woo, tiba-tiba ada seseorang berpakaian hitam yang menghampiri ayah Ji-woo. Di saat Ji-woo akan membuka pintu untuk ayahnya, ia malah menyaksikan ayahnya ditembak oleh orang yang berpakaian hitam tadi. Ji-woo pun langsung panik dan segera membuka pintu untuk melihat kondisi ayahnya. Ia pun menangis sangat keras setelah mengetahui ayahnya sudah tak bernyawa. Singkat cerita, teman ayahnya mendatangi pemakaman untuk memberikan rasa hormat kepada ayah Ji-woo. Di sana Ji-woo bertanya kepada Choi Moo-jin, apakah ia bos bandar narkoba dan siapa yang membunuh ayahnya? Choi Moo-jin menjawab, ayah Ji-woo merupakan teman dan saudara yang paling dipercaya Choi Moo-jin. Setelah itu, Ji-woo pun pergi ke kantor polisi untuk mencari tahu siapa yang membunuh ayahnya. Akan tetapi, para polisi tidak dapat membantunya. Setelah melihat jenazah ayahnya untuk terakhir kalinya, Ji-woo pun memutuskan akan membalas dendam. Ia pun memutuskan untuk menemui Choi Moo-jin dan meminta agar dia dapat bergabung di organisasi yang pernah diikuti ayahnya. Apakah Choi Moo-jin akan mengizinkan Ji-woo untuk bergabung? Dan apakah Ji-woo dapat menemukan pelaku yang membunuh ayahnya? Tanpa banyak basa-basi lagi, langsung saja kalian tonton alur ceritanya. Setelah Ji-woo meminta bergabung, ternyata Choi Moo-jin malah menyuruh Ji-woo untuk menusuk dirinya. Namun hal tersebut malah membuat Ji-woo ketakutan, sehingga ia pun dipukul oleh Choi Moo-jin. Setelah kejadian tersebut, tiba-tiba suara bel berbunyi. Dengan rasa penasaran, Ji-woo pun pergi untuk mengecek pintu. Karena takut, ia pun mengintip dari lubang kecil yang ada di pintu. Namun ia malah dikagetkan dengan sosok pria bersetelan serba hitam seperti orang yang membunuh ayahnya. Karena tidak ada respon, pria itu pun pergi. Ji-woo pun langsung mengejar pria itu sambil membawa tongkat besi, namun tidak sempat. Setelah kejadian itu, Ji-woo pun berinisiatif menyebarkan lembaran yang berisi dicari saksi mata imbalan 5 juta won. Setelah selesai menyebarkan lembaran tersebut, tiba-tiba ada orang yang menelepon dan memberitahu Ji-woo bahwa ia tahu nama saksi mata yang membunuh ayahnya. Tanpa berpikir panjang, Ji-woo pun mengambil uang 5 juta won dan pergi menemui orang tersebut dengan setelan serba hitam. Akan tetapi, orang yang menelepon tadi merupakan begal, sehingga ia pun dirampok dan dianiaya. Karena para begal tahu bahwa Ji-woo merupakan wanita, mereka pun menculiknya. Saat di perjalanan, mobil para begal itu tiba-tiba ada yang menabrak. Ji-woo pun menggunakan kesempatan tersebut untuk melarikan diri. Akan tetapi, tiba-tiba ada yang membuka bagasi
dan Jiwo pun langsung menyerang orang itu. Akan tetapi, orang tersebut adalah Choi Mujin. Lalu Choi Mujin pun membawa Jiwo ke tempat organisasinya berlatih. Choi Mujin mengatakan kepada anak buahnya bahwa Jiwo merupakan anggota baru. Di sana, Jiwo disuruh mencuci piring dan mencuci pakaian oleh anggota lainnya. Selesai melakukan tugasnya, ia pun mencoba untuk berlatih di sana. Akan tetapi, ia malah dijahili dan dilecehkan. Setelah kejadian itu, ia pun mencoba kembali berlatih di saat semua orang sedang tidur. Akan tetapi, Choi Mujin mengetahui ia sedang berlatih, sehingga Choi Mujin pun menghampirinya dan melatihnya untuk mengalahkan lawan dengan mudah. Setelah dilatih Choi Mujin, Jiwo terus berlatih setiap harinya dan Choi Mujin memperhatikannya dari CCTV. Tak terasa waktu telah berlalu dan pertarungan tahunan organisasi pun dimulai. Di sana mereka harus bertarung satu sama lain hingga ada salah satu dari mereka yang menyerah atau kalah. Di saat Gang Jae diumumkan menang, ternyata Jiwo masih belum kalah dan mereka pun berduel. Dan Jiwo pun berhasil memenangkan pertandingan. Setelah kejadian itu, ternyata Gang Jae tidak terima dengan kekalahannya, sehingga ia sudah merencanakan akan memperkosa Jiwo dengan memberi obat tidur pada air minum Jiwo. Dia juga mengajak temannya untuk melakukan hal bejat tersebut. Sayangnya Jiwo tidak mengetahui hal tersebut dan ia malah meminum airnya, sehingga Jiwo pun langsung pusing dan pingsan. Gang Jae dan temannya pun langsung menuju kamar Jiwo. Di sana, mereka langsung beraksi. Akan tetapi Jiwo masih setengah sadar dan langsung mendorong teman Gang Jae hingga guci yang berisi abu ayahnya pun pecah. Jiwo pun menjadi marah dan mengambil beling dari pecahan guci tersebut lalu menusuk kelamin teman Gang Jae. Jiwo pun langsung kabur keluar dari kamar lalu ia diserang Gang Jae. Tapi untungnya dia berhasil menusuk Gang Jae lebih dulu. Perbuatan Gang Jae pun diketahui Choi Mujin. Di sana Choi Mujin menyuruh Gang Jae untuk memilih anggota tubuh mana yang akan dihancurkan sebagai hukuman. Namun Gang Jae tidak berani menjawab dan ia malah meminta maaf kepada Choi Mujin. Karena Choi Mujin sudah kehabisan kesabaran, ia pun memutuskan untuk merusak wajah Gang Jae. Di lain sisi, Jiwo sedih karena guci almarhum ayahnya pecah. Setelah kejadian itu, Jiwo pun diajak pergi oleh Choi Mujin menuju warkop yang ada di Korea. Di sana, Choi Mujin memberi identitas baru kepada Jiwo dengan nama Oh Hae-jin. Lalu dia pun memberikan senjata pembunuh ayah Jiwo dan memberitahu Jiwo bahwa pembunuh ayahnya adalah seorang polisi. Jiwo pun terus berlatih dari tahun ke tahun agar ia dapat bergabung di kepolisian. Ia pun berhasil bergabung dengan kepolisian Korea di divisi kejahatan dan kekerasan. Walau sudah masuk di kepolisian, ia masih anggota organisasi Choi Mujin. Oh Hae-jin pun memulai misinya dengan membuntuti seorang pengedar narkoba. Ia menyuruh temannya untuk menunggu di luar dan meminta bantuan. Akan tetapi, temannya malah diculik dan kini Oh Hae-jin menjadi sendirian. Tanpa rasa takut, Oh Hae-jin pun masuk ke sarang narkoba tersebut dan melumpuhkan penjaga di sana. Saat pembeli narkoba ingin mencicipi narkoba yang ia beli dari pengedar, tiba-tiba Oh Hae-jin memecahkan kaca dan membuat mereka kaget. Karena panik, sebagian dari mereka pun kabur. Akan tetapi, Oh Hae-jin berhasil menangkap orang yang merupakan target utama. Bala bantuan pun tiba. Di sana Oh Hae-jin dihadang oleh pria bernama Pildo yang merupakan seorang polisi dari divisi Satres Narkoba. Pildo bertanya kepada Oh Hae-jin siapa dia dan dari divisi mana. Lalu Oh Hae-jin menjawab kalau dia merupakan Kopral Oh Hae-jin dari Satres Kejahatan dan Kekerasan. Tak lama dari itu, ada telepon dari Kapten Lee yang menyuruh Oh Hae-jin untuk memberikan orang yang ia tangkap kepada Pildo. Oh Hae-jin pun pergi. Keesokan harinya, Oh Hae-jin pergi ke kantor polisi untuk mendaftarkan diri bergabung di divisi Satres Narkoba. Namun di sana ia malah dikagetkan oleh Kapten Cha Gi-ho
Ia merasa kalau Kapten Cha Gi-ho mirip seperti pembunuh ayahnya. Lalu Cha Gi-ho bertanya kepada Oh Hae-jin kenapa dia ingin sekali bergabung di divisi Satres Narkoba. Oh Hae-jin menjawab kalau ia ingin menangkap seseorang. Karena puas dengan jawaban Oh Hae-jin pun diterima untuk masuk divisi Satres Narkoba oleh Cha Gi-ho. Lalu Oh Hae-jin pun pergi menemui Choi Moo-jin untuk memberitahunya kalau ia diterima di divisi Satres Narkoba. Menurut Choi Moo-jin itu sangat bagus dan ia pun memberikan pisau miliknya dan menyuruh Oh Hae-jin untuk membunuh pembunuh ayahnya jika sudah ditemukan. Scene lain memperlihatkan Pildo sedang menginterogasi tersangka. Di sana tersangka memberitahu Pildo bahwa ada narkoba jenis baru yang sedang beredar di pasaran dan pemiliknya adalah Mango. Pildo pun keluar dan menelepon rekan yang lainnya untuk bertanya apa mereka dapat menemukan Mango. Saat Pildo sedang menelepon, ia bertemu lagi dengan Oh Hae-jin. Di sana ia bertanya kepada Oh Hae-jin apa yang sedang Oh Hae-jin lakukan di sini. Oh Hae-jin pun menjawab kalau dirinya dipindahkan ke sana. Tiba-tiba Kapten Cha Gi-ho datang dan menyuruh Oh Hae-jin masuk. Dengan kesal, Pildo pun bertanya kepada Cha Gi-ho apa yang sebenarnya terjadi. Cha Gi-ho menjawab kalau Oh Hae-jin merupakan rekan baru Pildo. Dengan kesal, Pildo pun keluar dari ruangan Cha Gi-ho. Lalu mereka berempat pun pergi untuk menemui Mango. Tak butuh waktu lama, mereka pun sampai di parkiran dekat klub milik Mango. Di sana, Pildo menyuruh Oh Hae-jin untuk masuk dan membawa Mango keluar. Tanpa banyak bicara, Oh Hae-jin pun pergi. Ia pun langsung memasuki klub milik Mango. Di sana ia dihadang oleh penjaga dan disuruh pergi. Akan tetapi Oh Hae-jin tak terima dan langsung menghajar penjaga itu. Sedangkan di luar, Pildo hanya menunggu Mango keluar. Karena terdengar suara keributan, anak buah Mango pun keluar dan langsung menyerang Oh Hae-jin. Akan tetapi Oh Hae-jin mengalahkan mereka dengan sangat mudah. Sedangkan di luar, Pildo masih menunggu dan temannya berbicara mengapa lama sekali. Ia pun memutuskan untuk masuk ke dalam dan memeriksa apa yang sebenarnya terjadi. Ternyata di dalam Oh Hae-jin sedang memukuli Mango. Melihat tindakan itu, Pildo langsung menghampiri Mango dan menyuruh Oh Hae-jin untuk melepaskan Mango. Lalu Pildo bertanya kepada Mango di mana Mango menyimpan narkobanya. Saat sedang diinterogasi oleh Pildo, Mango memberi syarat kepada bartender untuk menyembunyikan narkobanya. Akan tetapi Oh Hae-jin mengetahui hal tersebut, lalu ia langsung menghampiri bartender untuk mencari narkobanya. Ternyata narkoba yang mereka cari disembunyikan di dalam botol kaca. Setelah kejadian itu, Mango langsung dibawa ke kantor polisi. Di sana Mango diinterogasi dari mana ia mendapatkan narkoba tersebut. Mango berkata kalau ia mendapatkan dari orang-orang yang sangat kejam. Ternyata orang tersebut adalah Gang Jae yang mukanya dirusak oleh Choi Moo-jin. Setelah selesai interogasi, Oh Hae-jin pun memutuskan untuk mencari informasi mengenai kasus pembunuhan ayahnya. Ia pun sangat yakin kalau yang membunuh ayahnya adalah seorang polisi. Tiba-tiba, teman Pildo memberitahu Kapten Cha Gi-ho kalau target akan bergerak. Cha Gi-ho pun langsung mengadakan rapat dadakan. Di sana semua handphone dikumpulkan. Oh Hae-jin pun kaget karena targetnya adalah Choi Moo-jin. Ternyata Choi Moo-jin akan pergi ke pabrik narkoba yang berada di pelabuhan. Namun sayangnya, pergerakan Choi Moo-jin diketahui oleh Cha Gi-ho. Cha Gi-ho beserta yang lainnya pun langsung pergi menuju pelabuhan. Di dalam mobil, Oh Hae-jin ingin memberitahu Choi Moo-jin akan operasi tersebut, akan tetapi ia tidak sempat. Di sisi lain, Choi Moo-jin juga sedang dalam perjalanan menuju pelabuhan. Sementara itu, Cha Gi-ho dan anak buahnya pun sampai di kapal yang diduga pabrik narkoba milik Choi Moo-jin. Operasi dilaksanakan dengan sangat hati-hati, akan tetapi Oh Hae-jin berharap kalau operasi ini gagal. Mereka pun menyusup memasuki kapal tersebut dan berhasil melumpuhkan satu persatu anak buah Choi Moo-jin. Mereka pun masuk lagi lebih dalam ke dalam kapal. Sementara itu, Choi Moo-jin sedang memeriksa pekerja yang ada di laboratorium. Di sana Oh Hae-jin melihat Choi Moo-jin berada di bawahnya, akan tetapi ia tidak dapat memberitahu Choi Moo-jin secara langsung karena hal tersebut dapat membongkar identitas Oh Hae-jin. Sementara itu, Pildo bertemu anak buah Choi Moo-jin dan di sana terjadi perkelahian yang membuat kamera Pildo menjadi retak. Setelah perkelahian,
Pildo berhasil menemukan Choi Moo-jin di sebuah laboratorium, akan tetapi tiba-tiba terdengar suara tembakan yang membuat ruangan tersebut menjadi redup. Choi Moo-jin menggunakan kesempatan itu untuk menjatuhkan botol-botol yang berisi cairan kimia agar terjadi kebakaran. Karena ulah Choi Moo-jin, sebagian kapal meledak. Sehingga Taejo dan Choi Moo-jin pun berhasil menggunakan kesempatan itu untuk melarikan diri dari kejaran Satres narkoba. Operasi Cha Gi-ho pun gagal karena tembakan tersebut. Karena Cha Gi-ho tidak mau pulang dengan tangan kosong, ia dan timnya pun menyisir area tersebut untuk mencari barang bukti. Di sana ia menemukan bekas tembakan dan sebuah pistol. Sementara itu, Choi Moo-jin dan Taejo sudah sampai di hotel. Di sana Choi Moo-jin marah-marah karena pergerakannya diketahui oleh polisi. Lalu Taejo bertanya kepada Choi Moo-jin kenapa Oh Hae-jin tidak memberitahunya. Choi Moo-jin hanya bengong sambil menahan amarahnya. Sementara itu, Oh Hae-jin mencoba menghubungi Choi Moo-jin untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Akan tetapi nomornya tidak aktif. Ia pun mencoba menghubungi nomor Choi Moo-jin yang lain, namun Choi Moo-jin mengabaikannya. Sementara itu, Cha Gi-ho memeriksa semua pistol anggotanya, termasuk pistol milik Oh Hae-jin. Namun semua pistol pelurunya masih lengkap. Di saat Pildo menerangkan kepada Oh Hae-jin bahwa Choi Moo-jin merupakan buronan utama, di sana Oh Hae-jin melihat ada foto ayahnya. Lalu Pildo menjelaskan bahwa Dong-hun dibunuh 5 tahun yang lalu, dan Oh Hae-jin pun bertanya siapa yang membunuhnya. Namun sayangnya Pildo menjawab belum diketahui. Tiba-tiba datang Kapten Lee dan langsung memarahi Cha Gi-ho karena operasi penangkapan Choi Moo-jin gagal. Setelah kejadian itu, mereka pun minum-minum di sebuah kedai sambil membahas siapa yang menembak saat operasi penangkapan Choi Moo-jin. Akan tetapi, Cha Gi-ho tidak ikut dan minum sendiri di rumah. Oh Hae-jin pun meminta izin untuk menelepon. Di sana ia menelepon Choi Moo-jin dan bertanya apakah Choi Moo-jin baik-baik saja, dan memberitahu Choi Moo-jin kalau di hotel ada beberapa kamera yang mengawasinya. Choi Moo-jin berpikir bahwa ada anak buahnya yang berkhianat, dan ia bertanya kepada Oh Hae-jin apakah Oh Hae-jin yang menembak regulator listrik sehingga menyebabkan laboratorium menjadi redup. Lalu Oh Hae-jin pun menjawab, ia sudah merencanakan hal tersebut agar ia dapat mengetahui pemilik pistol yang diberikan oleh Choi Moo-jin. Choi Moo-jin pun langsung bingung dan langsung menutup teleponnya. Apakah Oh Hae-jin akan mengetahui siapa pembunuh ayahnya, dan apakah Choi Moo-jin merupakan pembunuhnya atau malah Cha Gi-ho? Kalian nantikan jawabannya di part 2. Jangan lupa subscribe dan like jika kalian suka dengan video ini.